Demikian Bapak dan Ibu sekalian untuk rangkaian pembukaan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam eh, pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Darwiono sebagai instruktur kita pada pagi hari ini. Untuk itu Pak Darwiono menyampaikan terkait pengaplikasian hazard identification, risk assessment, and determining control hidden risknya pada industri dan perkantoran. Pak Darwiono, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Aldiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri untuk acara online heredisi ya. Jadi site identification and assessment, risk assessment and determinants control ya. Seperti biasa ya, nanti akan kami paparkan lewat lewat materi ya. Jadi di sini materi kita ada di sini. Ini jadi mohon udah terlihat Pak ya. Di layar sudah terlihat ya. Sudah terlihat Pak. Jadi untuk kali ini mungkin seperti yang sudah biasa-biasa yang kita selenggarakan, ternyata cukup banyak peminatnya dari berbagai kalangan Pak. Jadi di sini bisa kami sebutkan ada dari beberapa instansi ya, instansi resmi di dalam oil and gas, juga ada beberapa dari perguruan tinggi ya Pak ya, jadi baik Bapak dosen maupun mahasiswa ya, dan praktisi-praktisi lain yang berminat ya. Alhamdulillah cukup banyak ya. Sehingga seperti yang sudah biasa ya, kami nanti akan perkenalkan dulu secara lengkap. Tadi sudah dijelaskan perkenalan dari moderator Pak Haji tadi. Jadi nama saya Darwiono. Saya akan tidak di sini. Nanti lengkap berikutnya adalah kita jelaskan dalam lebih detail lagi. Hanya salah sepintas di sini. Background saya adalah dari teknik kimia, dan sebagian besar bergerak di bidang oil and gas. Jadi mulai dari Petronas, Elnusa, Petrosi, Cinok, dan sebagainya. Jadi ini background saya mungkin. Dan mungkin perlu kami tambahkan di sini bahwa karena Bapak-bapak Ibu di sini cukup berbagai macam variasi, sehingga nanti bila dalam penjelasan ini kurang jelas, mohon langsung bisa kita tanyakan langsung masalahnya apa, boleh ditanyakan atau boleh diberikan ulasan. Jadi seperti yang sudah ya, karena dari berbagai macam di sini, dan di sini ada beberapa junior, ada beberapa senior, dan seperti biasa yang sudah mungkin dari beberapa junior atau mungkin yang baru pertama kali dalam bidang risk assessment IRGC ya, jadi mungkin bisa menanyakan, dan mungkin beberapa para senior yang seperti biasa-biasa yang sudah, silakan menambahkan, memberikan masukan ataupun apa. Jadi kita di sini komunikatif ya, jadi kita diskusi bersama untuk memecahkan problem bersama. Ya, jadi untuk materi di sini seperti yang sudah kita jelaskan awal, bahwa di sini mulai nanti ada intro ya, ada introduction-nya, ada pengertian nilai-nilainya, langkah-langkahnya, lalu ada studi kasusnya ini. Jadi studi kasusnya yang terjadi apa gitu, nanti kita akan bahas. Lalu untuk jam ya, tadi sudah diberikan
dari moderator tadi, ya. Pada prinsipnya kita sampai jam 12 ya, dari jam 12, dan nanti kita menyesuaikan diri. Hanya mungkin nanti kita break, kita bisa fleksibel juga, tapi nanti kalau bisa ini kan kita tergantungnya kira-kira nanti ada break 15 menit lah begitu, nanti disambung dengan yang session berikutnya yang siang itu. Baik, Bapak Ibu, kita teruskan dulu. Ini tadi sudah dijelaskan cukup banyak, jadi mungkin saya sepintas saja. Jadi intinya di sini saya pertama kali adalah dari sebagai proses engineer ya, jadi proses engineer awalnya sebagai proses engineer, lalu meningkat lagi, walaupun masih tetap meningkat lagi ke bidang engineering overall ya, jadi berbagai proyek gitu, lalu juga proses engineer juga proses safety juga, lalu berikutnya perkembangan berikutnya adalah startup commissioning ya untuk industri oil and gas. Nah nanti mohon kalau ada yang misalkan di sini saya ada pengalaman di perusahaan sini lah, mungkin dari beberapa bapak ibu maka kadang-kadang ada yang pernah sama di sini lah, nanti silahkan sharing perkembangannya yang bagaimana gitu, boleh nanti kan. Jadi pertama kali saya masuk adalah El-Nusa ya, Nusa itu untuk bidang EPC. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu semua mungkin ya, jadi mungkin hanya sekedar saya ingatkan lagi di dalam oil and gas ya, karena di sini nanti kita membahas oil and gas dan perkantoran ya, jadi perkantoran itu nanti kita jual yang penting karena Bapak Ibu dari berbagai macam bidang ya. Untuk ini ya, untuk perusahaan, jadi umumnya perusahaan oil and gas itu ada terbagi menjadi 3 macam Pak ya. Jadi 3 macam, mulai kita sebut sebagai engineering company ya, engineering company. Lalu ada juga sebagai EPC company. Jadi engineering company itu yang mendesain awal, EPC itu pelaksana, yang construction. Lalu ada juga operating company itu yang mengoperasikan perusahaannya ya. Jadi kebetulan saya udah, karena dengan berjalannya waktu udah pernah merasakan artinya bekerja di mulai engineering company ya. Jadi untuk contohnya untuk engineering company itu saya bekerja di PT Sinergi Engineering sama di Randil Worley ya. Ini engineering company. Engineering company itu adalah perusahaan yang mengawali dari pembuatan engineering suatu proyek ya. Lalu berikutnya EPC ya, EPC itu untuk construction. Kebetulan saya untuk di EPC itu pernah di El-Nusa sama di Petrosi ya. El-Nusa sama Petrosi ya. Ini share screen-nya tidak bergerak, masih di pengaplikasian halaman depan Pak Daru. Oh gitu ya. Oh sebentar. Berarti saya ulangi masukkannya lagi Pak ya. Jadi mungkin saya masukkan dulu. Tadi mungkin yang saya masukkan tadi mungkin ini. Benar Pak ya. Ya terima kasih. Ini Pak. Coba kita kontrol dulu Pak ini. Oh ini kecil kita. Oh tadi saya salah tadi ngomong terus.
Gimana baru? Bentar, Pak. Siap. Oke, Pak. Nah, ini sudah di PowerPoint Pak Daru, Ini tinggal di PowerPoint-nya ya. slideshow. Tadi keluar apa? PDF-nya. Baik. Kalau ini gerak, Pak ya. Ya sudah Pak, silakan bisa dilanjut Pak. Oke. Terima kasih Pak Daru. Ya, tadi sebentar Pak ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi saya apa dari proses ini tadi ya, paling lain nanti perusahaan yang ada ini jelas Pak ya, jadi tampak ya. Jadi dari El Nusa, Petrosi, Sinok tadi sudah saya ulangi lagi, maaf ya tadi ya. Untuk engineering company ya, saya pernah jadi tadi ada 3 macam tipe perusahaan yang ada di oil and gas, ada engineering, ada EPC, ada oil company ya. Jadi yang di company saya pernah di Sinergi Engineering sama di Randil Worley Pak ya. Jadi Randil Worley itu engineering company. Lalu ada di EPC itu saya pernah bekerja di El Nusa ya EPC dan Petrosi El Nusa, lalu Enercon dan juga Kelsri yaitu EPC company yang membangun construction. Lalu untuk jenis oil company yaitu yang menyelenggarakan perusahaan itu saya ada 2 macam ya Pak ya. CNOOC ya, China National Oil Trading ya, yang satu lagi adalah Petronas Kali-Kali Operating Company di Petronas. Itu Pak gambaran singkat Pak. Jadi kebetulan kalau nanti ada yang pernah di sini, silakan Pak untuk sharing-sharing di sini. Baik Pak, kita lanjut secara cepat saja Pak ya. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa di sini ada El Nusa, jadi tadi El Nusa, lalu Petrosi, jadi EPC Company, lalu CNOOC. Lah untuk yang CNOOC ini dulu namanya CNOOC Pak, sekarang sudah nggak ada, sekarang kita sebut sebagai PHE ini Pak, PHE SES Limited juga, jadi sudah berubah namanya, tapi masih di bawah SK Migas juga, hanya berubah namanya karena sudah diambil alih kontraknya habis. Lalu Randil Worley, nah ini adalah engineering company, ini ada di Malaysia, jadi saya kebetulan kerja di sana. Lalu Enercon, ini perusahaan yang banyak bergerak di bidang EPC pipeline. Lalu Petronas Carigali, ya. Kebetulan saya di sini untuk yang Petronas Carigali yang beroperasi di Indonesia, jadi Indonesian Operation. Lalu untuk Sinergi ini engineering company, ya. Lalu nanti akan saya jelaskan proyek. Nah, nanti ini ada hubungan dengan proyek. Ada proyek itu maksudnya nanti biar kaitannya diskusi kita nanti kita bisa berkaitan dengan proyek. Jadi apa reduksi itu di mana berkaitan ya. Jadi misalnya proyek awal ini waktu di El Nusa saya ada di bangun kilang ya, bangun di Refinery 1 Balikpapan, cold distillation unit sama high vacuum unit ya, kita bangun di sini bersama joint venture dengan Jepang ya. Lalu juga pernah di PT Badak ya untuk proyeknya, waktu ini saya juga sama di Indonesia. Lalu juga kalau di CNOOC ya itu kebetulan saya ikut startup dan commissioning untuk pabelokan gas plant ini. Jadi ada di miliknya CNOOC. Lalu ada kalau waktu di Malaysia saya gabung di Randil Worley Pasang, kemudian ditempatkan di Shell Refining Company yang di Malaysia di sini di Port Dickson sana. Itu ada beberapa pekerjaan ini. Ya mudah-mudahan nanti ada banyak kaitannya dengan LPG juga. Lalu yang Petronas Carigali, jadi persisnya saya Petronas Carigali yang Indonesian Operation, ya jadi kebetulan awal-awal pertama kali Petronas berdiri di Indonesia, yaitu ada di proyek di Bukit Tua, Ketapang, Pak ya. Jadi mendirikan highlight platform, ya lengkap, ya mulai dari desain sampai construction sampai ke commissioningnya. Lalu juga ada satu lagi onshore receiving facility untuk di Bukit Tua ya, jadi di Gresik. Ya itu aja Pak untuk pengalaman saya. Tapi juga ada lagi pengalaman di
pipeline ya, di bidang pipeline tadi, kalau tadi banyak di plan, ini sekarang pipeline. Itu kebetulan saya waktu bergabung dengan Kesri ya untuk proyek Medco. Ya, kalau untuk Chinok itu ada rutin, jadi seperti ini kan. Lalu untuk instruktur itu macam-macam training ya di sini bisa sepintas. Nanti juga materi ini nanti juga akan diteskan semua, jadi materi semua sehingga nanti bisa lihat di sini beberapa bidang saya nanti untuk yang di sini nanti juga silakan Bapak nanti nanyakan yang ada hubungannya, mungkin tidak harus highlight DJ ya. Nanti kita yang macam-macam bisa nanti yang kaitannya dengan training ini. Kebetulan training ini banyak juga, tapi mayoritas saya banyak di LPK TMI yang Bapak sekarang ini dihadiri ya. Jadi ini ada training untuk macam-macam ya. Ini saya untuk kita ini saja ada ISIS, ada oke, sebentar saja Pak ya. Jadi untuk workshop, untuk ini, untuk training. Oke. Oke Pak, jadi sekarang kita langsung masuk gizi. Baik Pak, sekarang kita akan bicara mengenai hazard identification risk assessment, determinant control atau kita sebut dengan gizi. Ya, sekarang ini apakah ini ya, bagaimana ini? Seperti yang tadi sudah saya infokan ya, ataupun bukan berdasarkan yang sudah-sudah, dalam suatu diskusi ini, silakan Bapak Ibu saat saya menjelaskan, silakan langsung menanyakan, atau bahkan saya yang mengkorek info dari Bapak Ibu nanti begitu Pak. Jadi kita interaktif Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita bukan satu pihak dari saya ini, karena saya di sini banyak berfungsi sebagai untuk informasi sharing dulu. Bapak Ibu apalagi yang senior cukup banyak di sini, ada yang saya lihat dosen yang cukup senior juga. Mudah-mudahan nanti beliau juga mau berbagi ilmu seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Jadi kami sudah sering mengatakan beberapa item-item ini, IRADC, HACCP, dan sebagainya. Baik Pak, jadi IRADC dulu, kita mulai dulu. Ini adalah metode mengenai bahaya, ya. Definisinya begitu Pak. Menilai resiko, menentukan kendali, menyusun tujuan target yang dicapai. Nah, lalu ini apa ini intinya Pak? Pertama ada identifikasi bahaya, nilai resiko, dan mengendalikannya gimana. Nah itu. Ini Pak. Jadi kalau kita mau ringkas, ya di situ hanya ini aja Pak. Misalnya di sini ada suatu plan nih. Bahayanya apa sih? Risikonya apa kalau kita bekerja di sana misalnya. Lalu pengendaliannya bagaimana? Nah, lalu menyusun tujuan supaya tercapai. Ya mungkin ada sedikit bayangan ya. Jadi IRADC, di mana sih letaknya tiba-tiba dari IRADC begini? Ini umumnya kita induknya adalah pada kalau kita belajar ataupun kita ada sertifikasi misalnya ahli ya, ahli K3 begitu. Ahli K3 itu macam-macam Pak, ada yang muda, ada yang madya, ada yang nah di situ salah satunya adalah ada IRADC-nya ini. Nah, jadi itu salah satu materinya itu. Sehingga Bapak kalau di sini, nah pada dalam suatu hierarki suatu HSE ataupun K3 ya, itu untuk sertifikasi ahli itu cukup amat dibutuhkan sekali di perusahaan-perusahaan di situ. Maka itu ini salah satu cabang ya, mudah-mudahan kita karena ini berulang-ulang juga yang lalu juga sama mirip topiknya lain. Jadi bahaya Pak ya, resiko, terus menentukan kendali, gunakan kendali gunakan apa misalnya harus diapakan gitu. Nanti kita bahas belakang. Nah ini misalnya begini Pak ya, ini suatu ada project ini. Ya kita kerja proyek di sini. Bahayanya apa misalnya? Tergantung Pak. Kita fasenya apa dulu? Masih project atau masih sudah full operation atau apa? Nah ini
dalam suatu yang mengidentifikasikan, terus risk systemnya apa, itu kalau di suatu perusahaan atau kantor itu banyak diserahkan ke K3, bagian K3 ya, yang merupakan safety ya, gabungan dengan HSE dan sebagainya, itu yang mengidentifikasikan semua aktivitas tadi ya. Jadi kalau kita suatu proyek ataupun suatu operasi plan itu selalu harus ada ini, harus ada tenaga ahlinya tadi ini. Nah ini maka itu salah satunya kalau dalam bidang HSE ataupun K3 itu ada suatu proyek selalu sertifikasi ditanyakan itu. Misalnya AK3, ahli K3 misalnya begitu. Itu harus sebagian besar begitu Pak. Jadi mohon, jadi itu kalau kita mempelajari mungkin dalam suatu training resmi mungkin bisa 6 atau 7 hari atau bahkan lebih ya. Nah, itu dengan praktek dengan lengkap itu kalau kita hanya langsung sertifikasi mungkin kita belum terbiasa Pak ya. Jadi maka itu dalam untuk yang sebelum mengikuti yang utama itu sebaiknya kita sudah mengetahui bagian-bagiannya gitu. Salah satunya ini. Baik Pak ya, jadi bahaya itu misalnya begini Pak. Misalnya di sini bahayanya apa di sini? Ya, kemungkinan ininya pecah misalnya begitu. Nah, supaya nggak pecah apa ininya misalkan bahayanya meledak misalnya, supaya misalnya tekanan tinggi ya, banyak tekanan tinggi tadi. Oh, ini ada tekanan tinggi, maka itu risikonya apa meledak begitu. Nah, risikonya apalagi mungkin kasih kontrol atau apa misalkan PSP dan sebagainya. Itu sebagai bayangan kalau dalam plan ya. Nanti dalam kegiatan sehari-hari kita juga akan banyak contoh ya. Jadi ini jadi tujuannya dan bahaya dulu apa, terus apa metodenya gimana untuk identifikasi tadi, yaitu ada macam-macam nanti. Terus dianalisa ini risikonya apa saja ini. Ya. Nanti akan kita jelaskan secara detail dan mungkin ada beberapa contoh. Lalu gimana mengendalikannya ini? Bisa itu bahayanya dihilangkan, atau bisa diganti, atau kita bisa menggunakan peraturan, atau mungkin kita menggunakan APD supaya hilang bahayanya tadi. Itu suatu pengendalian tadi Pak ya. Ya, seperti ini Pak ya. Nah, seperti ini ada suatu ini kan. Ini kalau mungkin dari Bapak salah analisa, ini kita di sini tidak usah bicara terlalu tinggi-tinggi Pak ya. Misalnya begini, itu kita sudah tahu bahayanya. Nah, coba saya ingin ini kan Pak ya, silakan Bapak-bapak seperti biasa, nanti silakan Bapak atau Mas-mas ya. Kira-kira bahayanya apa ini Pak? Kalau orang berjalan di sini gini, ya. Kira-kira apa ini Pak? Silakan Pak. Ya. Jatuh Pak, jatuh. Iya betul, jatuh ya, biaya jatuh. Itu jadi bahaya ini. Maka kalau ada begini-begini ini harus kita cek dulu. Oh, berarti bahaya ini. Kalau jatuh mesti punya resiko Pak ya. Nah, itu udah jelas Pak ya. Resikonya apa Pak kalau sudah jatuh? Ya, itu saja bisa luka atau berkekuatan terlalu tinggi, bisa fatality ya. Itu contoh yang gampang itu. Lalu pengendalian juga macam-macam Pak. Tapi ini menyangkut misalkan manusia ini ya. Kira-kira gimana tadi yang bisa jawab tadi apa Pak? Pengendaliannya apa Pak ini Pak? Untuk ini supaya dia tidak jatuh tadi Pak. Supaya dia andai kata jatuh tidak berbahaya gitu Pak. Dipasang jaring Pak. Misalkan. Dipasang jaring, betul. Pakai harness Pak. Harness tali pengaman. Apa pakai apa? Harness tali pengaman. Harness ya. Itu langsung yang langsung langsung nyata Pak ya. Pakai harness ya, pakai pengaman. Maka itu pengendalian macam-macam, itu pengendalian tingkat 1, tingkat 2, tingkat macam-macam itu nanti yang itu Pak. Nah, jadi cukup sederhana ya kita bicaranya mengarah, jadi mengarah contoh yang gampang-gampang aja. Nah, jadi itu. Nah, ini juga ada peraturan Pak ya, mungkin
sekitar mungkin saya dikontrol kalau mungkin dari sini ada ASC mungkin 3 meter ya, sekitar 3 meter mungkin, atau kalau ada peraturan lagi. Kalau kita ketinggian 3 meter, ya kita harus menggunakan safety harness ya Pak ya, begitu. Nanti untuk dicantolkan di sini, tadi betul juga bawahnya ada jaring dan sebagainya itu. Ini salah satu contoh bahaya tadi Pak. Jadi bahayanya apa dulu, lalu kita analisa risikonya apa, kendalanya apa. Itu yang gampang aja Pak. Nah, ini Pak, ini ada suatu contoh yang ini kan, ini orang ini bandel nggak Pak ini Pak? Ya. Smoking dia. Iya. Nah, jadi ini suatu kejadian ya, ini Bapak saya ambilkan beberapa apa yang ada, nanti ada video lucu yang sebenarnya ini hal yang begini ini awal dari petaka itu nanti ini Pak. Jadi makanya dari bahaya itu penting. Gimana ini salahnya nih Pak? Semua bisa menjawab ya Pak ya, silakan Pak. Salahnya di mana Pak? Merokok. Iya. Merokok. Padahal tidak ada tulisannya berbahaya. Di sini banyak gas. Ya. Itu Pak. Itu yang tidak berbahaya. Ini tugas daripada HSE ataupun mungkin ya ahli K3 tadi, AK3 tadi, itu yang harus ini kan ya. Biasanya dalam suatu perusahaan ada HSE, ada safety engineer, sebagainya itu apa? Semua bergabung di dalam bidang K3. Ini merokok. Nah, ini juga kita juga selalu ya, kalau kita misalnya masuk kilang atau masuk pabrik atau masuk apa ya, tempat-tempat yang amat berbahaya itu, biasanya kita ada dilarang membawa sesuatu yang menyebabkan bisa membahayakan atau bisa jadi kebakaran. Ini sering juga kita ini kan Pak, kita obrolkan lah ini juga biar jadi ini kan. Kalau misalnya kita ini masuk plan atau mungkin kilang, mungkin Bapak Ibu ada yang saya lihat ada yang dari Pertamina, ada yang dari oil and gas lain, ada yang dari itu oleh penjaganya pertama kali ditanyakan apa ini Pak? Jangan bawa apa gitu. Silakan Pak, sebut yang ini kan Pak. Jadi kita biar sharing-sharing yang sudah di plan, sudah biasa ini masuk pertama kali apa ini Pak? Masuk plan ya katakanlah misalnya tankage misalnya nggak berbahaya apa? Ada tangki-tangkinya. Safety induction Pak. Iya betul, safety induction betul. Itu pertama kali ya biar dia tahu. Jadi dia kalau dia melanggar berarti udah dikasih tahu ya, tapi kalau belum dikasih tahu ya mungkin masih kurang ini kan. Jadi betul pertama kali datang adalah safety induction di ruangan tertentu sebelum masuk safety induction dulu. Terus apalagi Pak yang ditanyakan nih, atau ada yang boleh dibawa semua nggak Pak? Apa misalnya bawa makanan, bawa apa-apa barang-barang boleh masuk nggak Pak? Nah itu kira-kira apa Pak? Yang nggak boleh apa Pak? Yang kira-kira mau masuk plan? Yang pertama dia harus kalau masuk plan harus apa Pak? Harus bawa tools. Apa itu Pak? Bu? Tools, bawa tools. Toolsnya harus apa ya? Betul. Proper tools. Iya, itu toolsnya. Lalu APD-nya ditanya nggak Bu kalau masuk? APD-nya? Pasti ditanya. Iya. Ini yang umum biasanya ada 3 lah ya yang utama. Yang utama dulu pertama kali itu helm ya, safety helm itu pasti ditanyakan yang masuk itu ya. Ya nggak boleh nggak pakai safety helm. Terus apa lagi? Yang penting lagi? Sepatu ya. Jadi masuk di situ harus pakai sepatu safety Pak, bukan sepatu cat ataupun sepatu apa? Yang itu yang big boss atau tumpah atau apa ya, itu misalnya nggak boleh. Itu sudah ada. Satu lagi yang wajib lagi. Yang dikenakan apa Pak? 3 aja Bu. Coverall. Baju coverall, betul. Coverall ya 3 itu. Coverall. Betul. Lalu kalau untuk masuk plan yang ini, yang apa, yang berbahaya tadi, yang mudah meledak, ada tambahan lagi dilarang bawa apa Bu?
Bapak, Ibu, silakan. Yang bisa membawa percikan api ya? Apa tuh? Ya, apa itu? Yang kita nggak boleh bawa apa gitu lah. Mana Nggak ininya? boleh. Tinggal di sini aja. Apa, Bro? Pak? Korek. Betul, ya, korek. Apalagi? HP, Pak. Handphone mungkin. Handphone ya, betul, handphone ya, handphone memang nggak boleh ya, karena di situ dia kena percikan juga ya, handphone. Lalu biasanya juga ini, kalau misalnya, lo saya mau foto di sana lah, foto sudah ada disediakan sendiri nanti to style ya, ada disediakan untuk to style untuk foto sendiri, biasanya juga ada pelindungnya gitu, ya itu sekedar bayangan kalau masuk ya. Ya mudah-mudahan ini sharing bagi Bapak Ibu yang sudah di oil and gas, sudah di lapangan, sudah biasa sekali itu hampir tiap hari kerjanya begitu. Terus bagi dari kalangan mungkin ini kan campuran Pak ya, dari kalangan mungkin yang di perkantoran, yang di ini kan mudah-mudahan juga makin tahu sama saja sebelumnya ya. Kalau kantornya tadi kantor yang cukup banyak, misalnya apa itu kantor atau biasanya pabrik ya, pabrik yang banyak menyebabkan bakar ya dilarang juga kalau masuk itu. Terus pertanyaan lagi Pak, Ibu, bawa rokok boleh nggak Bu? No. Bawa rokok, masuk bawa rokok boleh nggak Bu? Sebaiknya tidak. Kata-kata sebaiknya itu boleh dikatakan, tapi yang lain jawab yang tegas, boleh apa tidak? Gitu. Boleh tapi tidak boleh. Boleh tapi jangan dinyalakan. Ya, jadi kalau intinya itu tidak ada larangan Bu, jadi boleh gitu. Nah nanti kalau nyalakan tadi yang nyalakan koreknya tuh Bu, ya itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau rokok itu masih boleh ya, boleh rokok ya. Nah ini kembali kita ke ini ya, ini kembali sedikit nginjak lagi nih, kita ingat-ingat masa ini Bu, masa hal yang umum ya. Ini sebenarnya prinsip dari kebakaran dari api ya. Ya ini masih ingat Bu segitiga api? Ya silakan Bapak Ibu. Masih. Lagi nih ya, apa saja segitiga api itu kuncinya itu. Oksigen. 1, 2, api, bahan bakar. Satu lagi percikan. Ya, percikan ataupun ya flame lah ya, yang menyebabkan nyala tadi ya. Jadi pemacunya itu. Jadi kalau salah satu itu tidak terpenuhi ya nggak ada, maka itu rokok itu salah satu bahan bakar itu boleh aja dibawa ya. Tapi nanti biasanya kalau di dalam misalnya ini Bapak Ibu, saya ingin sharing ini Bapak Ibu ini, kalau misalkan orang masuk proyek di dalam itu dia bawa rokok, masih boleh kadang-kadang ada kesempatan merokok. Di mana di dalam itu ada? Pernah dengar ada ruang smoking area, ada Bu? Silakan. Ada, biasanya ada di khusus. Ya, mantap, bagus. Jadi makasih informasinya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain ya, kalau kita misalkan kita kerja di control room misalnya atau di plan ya, atau di proyek ya, itu kalau misalnya kita proyek pembangunan misalnya apa ya, masang-masang tangki, masang-masang kolom distilasi dan sebagainya, itu memang cukup berbahaya. Tapi kita ada merokok smoking area, mungkin di pojok sendiri ada ruangan sendiri yang bebas jauh dari ngelas dan sebagainya, itu boleh. Kalau di control room ada Bu ya, control room ada yang smoking area khusus ya. Jadi sebab ini juga mungkin kasihan juga yang merokok ya, nanti tidak merokok seharian bahkan kerjanya kan di sana terus ya, itu ada kesempatan untuk merokok tapi harus di ruang sanksi. Ya bagus, ada 3 tadi. Ya maka itu kalau 3 tadi paling yang penting itu korek Pak, yang nggak boleh masuk, nggak boleh bawa, karena tidak korek itu bahan bakar banyak, udara juga tersedia, jadi itu udah langsung itu udah langsung membawa segitiga api tadi. Jadi perlu ya kalau misalkan Bapak Ibu mempelajari seluruh K3 ya, segitiga api, terus alat-alat apa itu penting juga dipelajari sendiri nanti ya. Mungkin dalam sesi lain kita juga akan bahas masuk APAR ya. Jadi itu masuk, ya, tapi mudah-mudahan dari sini untuk memancing kita untuk apa-apa saja secara logika.
Baik, kita tadi baru resiko bahaya ya. Nah, seperti ini. Ini ada mendung gelap sekali ya. Ini yang HSE atau ini kita ada ini proyeknya penting sekali ini. Wah, penting sekali ini. Harus selesai nih. Wah, mendung hujan ya, utama hujan. Itu gimana, Bu, Bapak Ibu? Boleh nggak kita meneruskan kerjaan itu? Hujan. Stop. Bagus. Wah, ini memang Ibu ini mungkin sudah sering kalinya Pak Ibu. Stop. Tidak ada kompromi ya, Bu ya. Jadi dilarang. Apa risikonya kalau nekat ya? Nekat ya sudah dihentikan ininya, dicabut surat izinnya itu. Jadi kalau kita itu sebenarnya ke lapangan sebenarnya itu jas hujan itu sekedar untuk perjalanannya aja, bukan saat kerja. Kerja pakai jajan itu tidak boleh sekali, ini membahayakan sekali. Itu peraturan dari sama oil and gas atau mungkin Dimnaker atau yang kerja tidak boleh dalam kondisi hujan deras, itu ada banyak petir ya, itu bagus ya. Mungkin untuk supaya kita ini kan nanti di oil and gas dan perkantoran ya, tidak diisi ya, semua hal yang kita gampang itu masuk, ada identifikasi apa itu nanti logika aja semua itu. Tapi nanti dalam bidadisi itu ada suatu susunan yang sudah terlis begitu, apa-apa lah nanti ada suatu ilmu ya. Jadi ini bidadisi ingat ya, merupakan bagian dari sertifikasi ahli K3 ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat K3 sudah otomatis sudah pernah dalam ini, tapi yang belum ya, untuk langsung mendapatkan sertifikat itu saya pikir cukup berat juga ya, banyak menurut pengalaman yang dilaksanakan oleh ini Pak ya, jadi LPK TNI ini dalam sertifikasi itu ternyata banyak yang kurang berhasil ya, banyak. Karena apa? Karena dalam sehari itu dalam beberapa hari itu kan materinya padat ya, sehingga pengertiannya kurang. Maka itu kita harapkan dalam kesempatan ini silakan bertanya, kita di sini cukup banyak bapak-bapak Ibu yang ahli lainnya ya, jadi sharing ini, sehingga diharapkan kita punya bukan hanya di textbook aja untuk mendapatkan sertifikasi. Dan ingat ya, untuk yang kalau kita mau kerja ataupun apalah kita masuk di dunia kerja, yang pertama kali perusahaan yang ingin dimasukin tentu saja mesti ingin karyawannya itu menguasai K3 lah begitu, minimal tahu supaya nggak membakar apa-apa, itu banyak nanti macam. Jadi ini salah satu bidang, ada hidradisi, ada HACCP, asid, macam-macam itu, ini salah satu juga metode-metode, nanti boleh kita diskusikan, kita bandingkan. Lalu juga ada untuk penyelamatan ya, penyelamatan APD itu overall ini kan, maka itu kita rutin ya Pak ya, kita mengadakan macam-macam bagian dari ahli K3 tadi, ini salah satunya bagiannya adalah hierarki. Baik, untuk bagi yang perkantoran ya, sepintas kita ini kan dulu overall aja dulu bayangan itu, sehingga punya bayangan lah masuk dunia oil and gas itu sejauh mana. Untuk di oil and gas itu kita akan bagi menjadi 3 macam Pak ya. Dari sumber minyak atau gas ya, lalu yang mengolah processing atau kita sebut kilang ya. Kalau ini well sumur dan sebagainya itu kilang, lalu langsung itu distribusi, itu hanya begitu aja. Nah, rangkaian ini yang harus kita ketahui lah kalau kita kerja di dunia oil and gas ya. Kalau dunia perkantoran tentu saja menyesuaikan dua di sini, karena di sini juga ada kantornya Pak, di dalam setiap ini selalu ada kantornya. Jadi perkantoran dan ini suatu hal yang melekat lah begitu. Ya, jadi, nah ini kalau sepintas ini, kalau mungkin ada yang belum tahu ataupun yang mungkin supaya kita ada bayangan oil and gas sedikit ya, kita tambahkan sedikit. Ini pada prinsipnya oil atau gas itu diambil dari ada yang darat, ada yang laut ya. Ya mungkin ini mungkin ya sedikit pertanyaan ya. Kalau yang laut kita sebut sebagai apa ini Pak?
Ibu? Offshore. Offshore. Nah, Ibu ini mantap sekali. 100 Bu nilainya. Kalau untuk Ibu udah 200 nilainya udah berkali-kali tadi. Offshore. Kalau yang darat Bu? Onshore. Onshore ya, onshore ya. Ini bagi adik-adik atau mas-mas yang masih mahasiswa karena istilahnya sudah campur. Ya mudah-mudahan tadi yang Bapak Ibu yang sudah tadi yang lebih senior tadi silakan. Jadi onshore, offshore itu aja. Jadi nanti kalau yang lalu yang laut di sini ada bisa juga merupakan platform yang offshore, platform di sini. Terus ada onshore, onshore di darat di sini. Hanya sebagian besar memang terpencil ini ya. Jarang di kota besar ya. Jadi ini suatu juga pilihan ya, pilihan dari Bapak Ibu ataupun mas-mas yang mau masuk ke ini dunianya ya. Itu kalau dunia yang sini dunia sepi ya, tapi sepi tapi kantongnya tidak sepi Bu, Bapak. Ya, jadi sini tuh dunianya sepi tapi kantongnya tidak sepi. Ini kantongnya tebal di sini karena kita ingat pekerja di sini adalah high tech ya. Ini kita kategori high tech, high risk, high tech, high risk ya. Jadi maka itu yang di sini safety-nya harus menguasai sekali. Jadi ibarat kita misalnya orang yang nggak sehat, nggak akan boleh ke offshore di sini, langsung dicoret. Jangan nanti. Nanti kalau ada suatu bahaya atau katakanlah kecelakaan misalkan atau apa kali itu sampai fatality ya. Wah di sini langsung turun ini aninya man hours yang sudah dijalani langsung jadi nol. Nah, itulah maka itu pengetahuan HSE perlu sekali bagi kita karena kita inginnya safety apapun ya, apapun semua kita harus menginjak ke sini. Baik, jadi ini ada minyak, ada gas ya, lalu ada diolah di kilang ya di kilang minyak di sini, lalu habis didistribusikan. Mungkin di sini ada juga nanti di sini ada yang kita sebut sebagai hilir ya. Ada hulu ya, hulu itu yang di sini. Kalau orang nyebutkan Pertamina Hulu, Pertamina Hilir ya gitu. Lalu ada juga sepintas supaya bisa tahu ada kilang, ada offshore tadi. Nah ini mungkin ada yang di sini terkena ada gas yang nanti menghasilkan LPG, LNG ya. Saya nggak banyak, hanya karena kita sudah di oil and gas, biar aja. LPG yang mana ini Bu? LPG atau Bapak LPG, LNG? Yang apa itu Bu? Untuk apa itu Bu? LPG, LNG atau dari komponen apa ini? Ya, silakan. Ini hanya untuk pengetahuan umum aja. LPG dulu. LPG. LNG boleh LNG dulu. LNG apa tadi Bu? Gasnya apa gasnya? Liquid natural gas. Gasnya metan. Bagus ya. Wah mantap ini Bu. Jadi mohon ya Mas-mas silakan jawab juga. Ini kan mungkin di SMA juga dipelajari. Metan ya metan. Oke, metan jadi jadi LNG ya, liquid natural gas jadi metan. Itu juga dari sini. Nanti jadi ada sumur yang langsung gas juga ada yang minyak yang terikut dengan gas juga nanti di kilang ini kalau di sini nanti biasanya akan dimasukkan produksi jadi ke pengumpulan gas tadi baru dialirkan pakai pompa atau pakai kompresor nanti untuk LNG. Satu itu gas. Jadi nanti jadi LNG ya, LNG nanti bisa dijual. Ya. Lalu ini juga pengetahuan umum juga yang penting juga LPG ya. Silakan kalau LPG apa itu Bu? Liquid singkatan? Ya yang liquid propan gas ya? Ya liquid petroleum gas ya. Materialnya betul tadi materialnya jadi apa tadi sudah disebut. Propan sama butan ya? Propan sama butan ya, mantap sekali Bu ini ya. Jadi betul propan dan butan itu yang kita gunakan di dapur itu ya, jadi kebutuhan dapur itu. Oh ya dari tadi ini saya belum menanyakan nih. Silakan ada pertanyaan dulu. Yang tadi saya lupa nih. Saya yang tanya malah saya. Silakan Bapak Ibu atau Mas, silakan tanya dulu. Yang tadi juga boleh yang ini tadi. Yang ada tanya. Silakan. Ya pasti banyak pertanyaan. Silakan.
Atau ada kasus di lapangan atau apa? Silakan. Tidak mungkin tidak ada pertanyaan, biasanya ada. Silakan. Apapun nanti kita kalau bisa jawab, kalau enggak Bapak Ibu akan jawab. Silakan sampai saat ini dulu. Kalau kita pengetahuan sudah cukup, nanti kita maju lagi. Yang langsung silakan, itu nggak susah kalau sudah tahu background-nya aja. Ada Bapak Ibu, silakan. Atau pengalaman di lapangan, silakan. Ayo bermani, silakan. Di chat sudah ada pertanyaan, Pak. Ya, oh ya. Saya kadang-kadang nggak ini baca chat kan, saya mohon bisa diinikan atau langsung gini aja, langsung itu dibuka mute-nya, langsung tanya aja lebih hidup di sini. Silakan. Ada? Langsung aja apa itu pertanyaannya itu. Jadi supaya saya nggak melihat chat sekarang. Jadi biar Pak lebih Firdaus Izin, mungkin Pak. Ya, silakan Pak Firdaus bisa baca langsung. Saya Firdaus, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Betul, silakan, Pak. izin menanyakan. Ya, Pak ya. Baru dari beberapa slide itu saya menarik yang tadi yang sign tadi, Pak. Yang Ya. orang rokok Ya, fotonya ya. untuk slide ini. Ya, Nah, ya. yang saya rasakan di ini Pak, di airline, di penerbangan, jadi bukan di minyak. Ya, Jadi, betul Pak. Ya. kalau resiko-resiko itu kan biasanya dimitigasi oleh tim HSE dan unit terkecil kami, travel manager atau struktural, atau tim HSE-nya sendiri. Cuman yang gelitik itu kalau ditanya ke pekerja yang di lapangan langsung, mereka itu kayaknya tidak aware terhadap resiko-resiko yang ada di lapangannya, Pak. Nah, saya ikut training itu pengen tahu kayak gimana sih cara efektif campaign dalam bentuk campaign kah, atau ada sosialisasi yang efektif itu kayak gimana Pak, dari pengalaman Bapak di minyak, atau itu seperti apa yang sampai level pekerja itu aware, sampai paham gitu di situ tuh resiko loh, efeknya apa gitu. Betul. Dari tim manajemen itu harus gimana. Nah itu sih Pak PR yang saya harus tanyakan. Ya. Itu Pak, terima kasih. Betul ya, terima kasih Pak Firdaus ya atas ini sebenarnya masukan, dan juga mungkin nanti banyak yang menambahkan juga ya, mungkin di sini memang budaya kerja ini yang dipertanyakan. Kita pernah ya Pak ya membahas, nanti Bapak mungkin sering mengikuti behavior itu ada juga. Kita itu sikap kita itu bagaimana itu Pak ya, dalam safety itu yang kadang-kadang susah Pak, merubah orang itu susah Pak ya. Maka itu biasanya yang diambil alih oleh ini kan memang sudah ada peraturan Pak ya, kalau ada suatu perusahaan yang lebih dari 100 karyawan Pak ya, dan mungkin resikonya cukup tinggi, itu mesti harus ada satu HSE ataupun K3 yang dipekerjakan Pak ya. Nah ini Pak, ini yang pertama kali ya. Nah yang ditanyakan Pak Firdaus tadi adalah menyangkut sosialisasinya. Di sini yang kadang-kadang belum begitu jalan ya sosialisasinya. Ya ini sebagai gambaran aja Pak ya. Di kantor maupun di apalagi kalau di tempat oil and gas, ini sosialisasinya betul-betul ini tadi ya. Misalnya pertama kali orang begitu masuk sekali itu harus di training ya, seperti masuk plan segala seperti yang dikatakan Ibu tadi ya, Ibu tadi yang ke lapangan, jadi harus apa dulu? Safety induction. Betul. Nah ini salah satu suatu yang langsung nyata ini. Jadi tadi karena banyak juga ya, ini kalau yang dari tamu itu masih masuk akal, tapi kadang-kadang dari HS-nya jadi masih kurang paham, atau mungkin belajarnya waktu itu belum belajar tersebut tapi sudah kebalik lulus sebalik dapat sertifikat ya, itu masih memungkinkan begitu karena belajar SKS ya, jadi kebut aja ya, pokoknya jawab ini, tapi artinya apa di situ yang, maka itu kita seringkali mengadakan suatu webinar ini pendek-pendek aja, mungkin hanya 1,5 jam 3 jam, tapi kita langsung to the point, yang langsung nyata gitu. Dan tadi Bapak Alam tadi, Pak Firdaus tadi cukup ini sekali ya, yang pertama kali ya karena wajib ya, yang pertama kali pasti meng-hire kalau kantor itu mesti meng-hire suatu karyawan yang mau dedicated pada safety. Karena tidak ada satupun perusahaan yang mau karyawan ceroboh,
walaupun kantor ya, cerobong, nggak mau disiplin, nggak mau ini kan, itu susah. Itu yang diseleksi awal dulu. Jadi dari pengenalan safety, apalagi kalau masuk plan ya, masuk kita kalau masuk dunia oil and gas, walaupun ibu bapak dari berbagai disiplin apapun, apa ada teknik perminyakan, teknik geologi, teknik sipil, dan kalau sudah masuk oil and gas, pasti yang awal sekali adalah HSE-nya atau ininya safety-nya akan ditanyakan dulu utama, karena perusahaan nggak mau ambil risiko kalau ada suatu itu berat sekali Pak. Jadi HSE itu nomor 1 untuk yang tingkat, maka itu istilahnya safety first ya. Maka itu kita kalau masuk suatu instalasi, tapi yang pertama kali ini juga salah satu kunci ya, salah satu kunci mungkin di kuliah-kuliah Bapak Ibu juga sudah dapat, kalau misalnya kuliah yang berhubungan dengan safety itu gimana supaya ini nggak terbakar, nggak ini itu harus apa. Masuk misalkan yang praktikum di lab pasti ada ketat sekali itu. Jangan ini, jangan menyalakan korek ini, jangan harus ini listrik harus dimatikan dan sebagainya itu. Itu memang tadi memang saya sudah berkali-kali ngadakan webinar begini, selalu banyak keluhan dari ini, dan juga personel HSE banyak ini, dari Bapak HSE ini banyak keluhan, Pak gimana ya kita ini sudah cukup kerja malah kadang-kadang nggak diabaikan dan sebagainya, ini yang padahal ini berbahaya. Maka itu selalu saya itu utarakan bahwa pekerjaan HSE itu pekerjaan yang berat tapi mulia ya. Tapi memang dengan teman bisa jadi teman tadi bisa kurang ini kan, karena yang disebut HSE itu memang harus harus ketat, harus ini. Bahkan kadang-kadang tanda petik orang berkata itu cerewet sekali misalnya. Tapi memang itu harus, karena itu safety. Itu menyangkut kalau nggak kalau accident, kecelakaan ya fatality. Kalau meninggal sudah perusahaan itu di blacklist, artinya sudah nol, main awalnya nol, kalau berkali-kali nol ya sudah akan ditutup itu. Jadi cukup berat sekali. Jadi langkahnya tadi Pak ya, pertama company harus memastikan dulu karyawannya itu harus diikutkan training. Karyawan apalagi HSE ya, HSE sudah harus training khusus ya, walaupun dia sudah menerima ijazah AK3 atau sudah lengkap sertifikatnya, sudah mungkin muda, madya itu, tapi harus selalu diulang-ulangi. Misalkan juga mengoperasikan yang gampang-gampang aja Pak, misalnya APAR ya, itu harus dicoba. Bahkan sering Pak ya, kalau di kantor sekarang ini kan bukan sekarang ini, udah sering kali, apalagi yang bertingkat tinggi itu lantainya tinggi itu kan, kalau ada bahaya langsung terus gimana kita mengevakuasi ya barang-barang, kita harus lewat itu Bu, kalau kita di gedung tinggi, kalau ada kebakaran harus lewat mana Bu? Harus tangga darurat. Lift boleh Pak Bu? Lift? Nggak boleh. Lift dilarang keras. Nah ini pengertian ini ya, kalau karyawan baru mungkin juga nggak tahu, itu nggak boleh ya, harus kalau ini harus benar-benar diyakinkan, praktekkan, bahkan tertentu ya. Ini salah satu budayanya. Jadi dilarang keras kalau karena ada sanksi ya. Dan sering kali Bu ya, di gedung-gedung ada latihan untuk safety tadi ya, macam-macam. Nanti kalau ada itu harus berapa menit turun, nanti sudah dilatih semua. Jadi nanti harus ngumpul di tempat tertentu ya, jadi tempat tertentu nanti untuk diungsikan atau duduk di sana sampai selesai gitu. Terus Bapak tadi Pak Wijaus tadi Pak ya, ini yang paling penting memang kesadaran tadi Pak, kesadaran itu agak susah sama, tapi ditrainingkan Pak. Jadi silakan kawan-kawan mengikuti training banyak Pak, tidak harus training khusus, mungkin training yang ada yang free, ada yang ya sekedar ikut, ada yang sekedar ya andai kata dengan ini kan hanya kategori murah lah Pak. Itu silakan perusahaan-perusahaan itu harus mengikutkan karyawannya begitu Pak. Jadi supaya lebih care ya. Itu mudah-mudahan ini hanya kalau menyangkut tadi di penerbangan Pak ya. Di penerbangan memang agak susah juga karena memang langsung dengan penumpang yang orang luar yang ini. Maka itu peraturan tulisan harus sudah ini Pak, harus sudah tertulis dengan jelas, misalnya dilarang merokok tempat ini, apalagi kalau penerbangan Pak, di pesawat ya, kan nggak sembarangan itu. Ya, kira-kira itulah, tayangan ini memang cukup berat, saya juga mengalami dan sering ada pertanyaan tadi, itu. Atau mungkin ada nambahkan lagi, mungkin silakan yang pernah pengalaman di lapangan itu. Kalau di lapangan memang
yang namanya HSE itu misalnya dalam satu proyek itu kan kita mungkin HSE 1 ngawasi mungkin berapa? Mungkin 10 atau berapa karyawan yang sedang pekerja yang sedang mengerjakan sesuatu. Nah, ini kita nggak boleh macam-macam ini. Artinya kalau sampai dia lengah kalau kita peringatkan, kadang-kadang terjadi suatu ini Pak ya. Karena namanya safety itu berat juga. Ada yang bagian ngelas, suruh pakai kacamata itu, ya kok pakai kacamata Pak. Saya udah dia bahkan karena mungkin yang HSE-nya lebih muda atau lebih ini. Loh, saya ini sudah cukup lama ini Pak, saya 50 tahun ngelas juga tanpa kacamata. Nah ini kadang-kadang ini kita mengeluh ada jawaban dari senior yang sudah dari welder akan mengatakan gitu. Ya namanya safety itu harus siap. Kita tidak terduga harus sudah siap. Jadi jangan sudah biasanya enggak. Itu kalau suatu saat memang namanya kecelakaan tidak biasa ya. Jadi maka nggak boleh jawaban begitu. Tapi itu sering kali gitu. Baik Pak Daus, mungkin itu sementara itu mungkin nanti ada masukan lagi atau mungkin ada pertanyaan lagi selain itu juga lain lagi silakan. Pak boleh tanya? Ya silakan Bu. Pak, kalau saya kan di perkantoran ya Pak, perihal safety induction sebagai salah satu sosialisasi supaya semua staff bisa aware ya perihal safety. Betul. Nah, kalau di perkantoran itu idealnya safety induction itu diterapkan di manajemen building waktu kita enter building atau di masing-masing tenan di area resepsionisnya atau gimana ya Pak idealnya? Karena seringkali hal ini dilalaikan gitu loh untuk yang bekerja di perkantoran karena dipikir sudah aman semuanya safety seperti demikian. Ini saya tanya perihal idealnya. Ya, gitu. Kantornya kebetulan lantai berapa lantai gitu Bu ya? 20 lantai. Wah 20 lantai ya, ini cukup ini kan. Ya, betul ini Bu ya. Jadi kalau yang pengalaman saya idealnya itu memang yang terutama sudah harus rutin ya Ibu mungkin sudah ini kan juga ya. Jadi rutin diadakan bahaya kebakaran itu ya. Biasanya kan kerjasama dengan Kominda atau apa ya gitu. Nanti ada siapkan pemadam kebakaran, persiapan ini kan. Terus juga kalau untuk ini kan juga harus dicek ini Bu alat-alat safety yang sudah ada itu misalnya Ibu sebagai petugas HSE yang di kantor pasti sudah paham ya. Jadi kalau misalnya untuk suatu gedung misalnya begitu, itu kan harus ada aparnya harus minimal berapa. Terus mungkin juga ada sprinkle yang di atas yaitu sudah harus berapa jumlahnya. Diyakinkan airnya ngalir apa enggak. Ya, itu Ibu rutin cek ya dari situ. Itu dari segi penyiapan fasilitas. Lalu diadakan baik untuk karyawan maupun untuk para tamu itu memang sudah ada rutin Bu. Mungkin berapa bulan sekali itu selalu ada. Ya enggak dikasih tahu ya. Lalu tiba-tiba ada ini bahaya kebakaran. Nah itu langsung urut Bu. Ini namanya latihan ya. Jadi urut mungkin dari lantai atas dulu Bu ya. Atas dulu. Dari lantai bawah dulu Bu ya. Jadi mulai naik. Jadi bawah turun semua nanti atas ya. Jadi diatur sedemikian rupa lah. Sehingga nanti harus ada master point. Sehingga di sana dikumpulkan. Jadi waktu turun nggak boleh langsung pulang, ya nggak boleh kan harus dicatat itu yang rutin Bu. Kalau untuk menyangkut tamu memang harus diketatin sekali Bu. Artinya dia merokok pun harus kita amati. Kadang-kadang ada kejadian sederhana Bu. Itu dia buang puntung rokok ya. Sampah ya. Di sampah itu kan ada ininya Bu. Ada apa? Ada kertas-kertasnya itu. Itu pernah terjadi gitu Bu. Jadi dia mematikannya nggak kurang ini walaupun itu smoking area ya. Kurang matikan, itu langsung asap. Ini pernah terjadi di gedung gedung di BEJ itu. Saya waktu itu gedung BEJ itu ada gitu. Sehingga itu langsung asap Bu, keluar asap. Langsung kebetulan saya di lantai 20, langsung cepat turun itu. Nah, cepat turun, ternyata sebabnya ada dari sampah itu keluar asap itu. Nah, itu diperkirakan itu bahkan ada yang karena kalau asap itu kan turun ke bawah nggak ini Bu, artinya ada yang nggak kuat juga, ada yang maka itu harus siapkan. Kebetulan
ada korban tapi korbannya karena sesak napas. Nggak tahu mungkin dia ini atau mungkin memang cukup berat. Biasanya kalau udah kebakaran itu mati masalah sesak napas. Nah ini mungkin ada tip yang sederhana yang mungkin ilmunya nggak ada ini. Itu sekarang rata-rata orang punya masker, Bu. Itu ternyata penting, Bu. Jadi kita misalkan lantai 20, betul lantai 20, Bu, ya. Itu ada masker, itu nanti kalau ada misalnya, kalau nama kebakaran mesti ada berasap. Ada berasap. Dan berasap itu kita ternyata berguna daripada nutupi pakai sapu tangan. Masker sekarang kan kita bepergian kemana-mana kan masih masker dampak COVID kemarin itu masih jadi simpan masker di laci Bu, di kantor di tempat meja itu. Kalau in case ada gitu, itu kejadian yang saya alami di luar ini yang penting masker ini karena kita turun di lantai 20 kan panjang itu. Asapnya udah orang batuk-batuk itu lah kalau ada masker nggak lumayan. Itu salah satu tip untuk yang di kantor. Terus apalagi ya satu lagi. Oh ya gempa Bu. Ibu pernah ngalami di lantai 20 gempa atau Bapak yang lain? Ya. Nah ini gempa kan juga ada peraturannya ya. Peraturannya ada gempa. Ini coba ini karena kita belajar K3 itu kan secara umum ya. Kita bukan belajar analisis tapi diskusi. Misalkan gempa. Kalau menurut teori ada gempa ini kita ngapain dulu nih Bu? Lari dulu langsung ke lift atau ke ini atau kemana atau berlindung apa? Dulu, berlindung di bawah meja biasanya. Ya. Di bawah meja itu berlindung dulu ya, di bawah meja. Itu ininya begitu, lalu belakang meja. Setelah kita kira-kira sudah agak aman, baru kita turun kan begitu Bu. Turunnya kan mesti tadi Bu sudah mengatakan tidak boleh di lift, tapi harus lewat ini ya tangga ya, tangga nanti juga ada urut itu. Kan mungkin juga sudah ada ininya Bu ya. Di dalam tiap gedung sudah ada ininya Bu ya. Ada timnya tuh Bu. Tim yang bawa bendera, lalu tim yang menyiapkan dokumen-dokumen itu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan yang ini rata-rata sudah lengkap semua. Jadi tim yang nanti begitu ini langsung itu memimpin tiap lantai mimpin nanti gimana koordinasinya langsung bawa bendera kecil gitu Bu. Langsung itu terus lalu turun di master point ke bawah didaftar satu-satu. Masih ada nggak sini? Oh, sudah aman dan ini. Nah, ini ada pengalaman juga dalam latihan kebakaran. Itu ada yang bandel tadi, Pak. Mungkin yang katakan Pak Firdaus tadi ada yang bandel itu. Walaupun latihan dia tahu kalau latihan bandel. Nah, ini nggak boleh itu. Karena ada kejadian, ya ini gimana ya, kadang-kadang juga. Dia kan mau tender itu. Wah, ini harus difotokopi lengkap pada bayar udara tadi, turun-turun dia nggak mau juga turun. Nah mungkin ya nggak tahu juga yang sampai bawah itu ada suatu ini evaluasi. Jadi suatu kebakaran ini ternyata yang misalkan orangnya 50 itu yang selamat 48, yang tewas 2 lah. Kita mempertanyakan loh kenapa tewas gitu. Itu ternyata tadi Bu ada yang masih sibuk fotokopi karena untuk tender ya itu dilihat lah itu ya ini menyangkut manusiawi atau ini tapi paling tidak begitu itu memang harus nggak boleh. Walaupun latihan kita harus berusaha untuk tertib gimana lah gitu karena itu langsung kan ada batasannya ya berapa waktu evakuasi kalau kita nggak cepat-cepat turun langsung kita kena kartu merah itu kalau istilahnya langsung menyatakan tewas ini karena kurang cepat. Jadi kalau ada apa-apa nah ini juga ada sering kali Bu pengalaman pelajaran oh sudah turun ke bawah oh HP saya ketinggalan padahal HP saya itu waduh isinya bagus banget sih mahal pula ini kan. Nah, kita naik lagi. Nah, rata-rata yang korban itu kan naik lagi. Pernah dengar Bu di TV itu dia kadang mengembangkan barangnya atau menyelamatkan yang lain sementara dia sendiri nggak punya alat penyelamat. Menyelamatkan manual itu juga nggak boleh juga. Ya, itu mungkin hal-hal yang harus diinginkan. Jadi yang pertama dilatih. Satu lagi ada juga yang tadi ada hubungan gempa tadi. Meja kita harus bersih. Itu salah satu ASA ada satu ini. Sama di bawah meja. Apa tujuannya Bu? Bapak, Ibu? Di bawah meja itu nggak boleh ada, wah ini tempatnya sempit sekali, buku-buku banyak sekali. Karena apa? Di bawah meja itu digunakan untuk apa tadi? Tempat berlindung. Ya untuk berlindung. Jadi berlindung. Diamati lah. Itu kadang-kadang ada dari ASE secara rutin itu keliling Bu kantor ini yang langsung misalnya apa itu file-file yang nggak jelas disuruh menurunkan jangan sampai di atas itu malah nanti terus yang menghalang-halangi itu kalau untuk evakuasi nggak boleh. Terus ada juga di bawahnya kursi di bawah kakinya itu
buku-buku banyak sekali sehingga kalau untuk berenang nggak boleh itu juga nggak boleh. Yang HSE keras sudah diperingatkan itu dibersihkan lah taruh di mana lah gitu. Ya itu mungkin itu dulu. Baik ya. Jadi kalau tidak nanti kita lanjutkan dulu. Oh ya kita tadi harus ada ini Pak ya. Kita break tadi mungkin tadi apa? Tadi Pak Aldi tadi breaknya jam berapa Pak? 10. Pak Aldi monitor. Halo, Ya Pak. sudah. Halo, Pak. Jam berapa? Jam 10:50, Pak. 10:50, Pak. 10 lewat 15 ya? 10:30, Pak. 10.30. Oke. Ya. 10.30 ya, oke. Jadi masih 15 menit lagi. Oke. Jadi ini kita lanjutkan tadi ya. Baik tadi ya. Jadi kita tadi bahaya tadi awal tadi kita baru bahas bahaya aja ya. Baik, nanti silakan lagi ya. Jadi baik, ya jadi kalau tadi sudah kita ini kan sekarang sasarannya ya. Sasarannya itu meningkatkan naluri kewajaan karyawan terhadap potensi bahaya. Jadi itu tujuan tadi apa? Diadisi tadi ya. Nah, cara berpikir sistematis dengan hazard tadi. Ya pokoknya kita tahu hazard, pandangannya apa ya. Nanti kita ambilkan contoh-contoh yang lebih mudah lagi. Terus ini tadi melibatkan dalam pencegahan kecelakaan. Nah ini. Ingat ya, yang bertugas untuk melawan kecelakaan bukan petugas HSE saja. Itu tadi. Jadi tegaskan, nah ini apa yang dialami dari ibu tadi atau bapak tadi ya Pak Firdaus tadi ya. Jadi karyawan ini harus terlibat banyak ini. Makanya ada yang kita session lain itu ada yang untuk sifat-sifat dari karyawan ini terhadap safety itu penting sekali kan. Karena sifat dasar biasanya orang ogah, malas gitu kan. Nah ini nanti pelajaran nanti ya. Jadi sebagai contoh aja kita comot dulu, misalkan aja yang kasih. Ini kita contoh yang gampang aja Pak ya. Misalnya kita lihat aktiviti dulu, aktiviti ya. Ini kita udah lompat nanti kita ketemu lagi. Ini rombol biar bayangannya larinya kemana sih ya di sini kok hanya bahaya ngapain gitu. Jadi nanti begini. Kalau ada misalnya kegiatan operasional kendaraan misalnya gitu. Ya, kita ini bagian kendaraan itu. Itu kan pertama harus kita harus apa ya? Kita harus adakan inspeksi biasalah. Misalnya kita motor atau mobil ya kita harus inspeksi ya. Aspeknya apa ini ya? Aspeknya apa ini? Kendaraan akan tidak aman ya. Dan perlengkapan bisa cek ya. Perlengkapan dan jumlah peralatan tidak lengkap dan sopir juga tidak kompeten. Ini sumber bahaya ini. Maka itu yang dicari tadi. Ingat ya, ini sebagai contoh aja nih. Kita mau melakukan hazard ya. Ini kita lompat dulu aja, tapi nanti ada yang speech begitu. Kita ngecek dulu. Loh, apa sih bahayanya tadi? Ini bahaya di kendaraan tadi. Oh, kendaraan ini kan kalau peralatan nggak lengkap kan berbahaya ini. Contohnya apa? Misalnya bis. Bis ini kalau misalkan kita HSE di bagian kendaraan itu ketat sekali ini. Sama apa Pak? Yang sering ngalamin bis apa tuh Pak? Bis. Bahayanya apa Pak bis? Orang naik bis bahayanya apa Pak? Ada masalah apa Pak di bis? Ban.
Ya, over ban, ini, boleh. over apa namanya? Terus, Over muatan ya? ya. Terus remnya Bus. gimana Bu remnya? Nah, remnya itu yang penting sekali. Oh, rem. Oh iya betul. Ya, rem penting sekali itu. Sebab pergerakan rem blong itu udah nggak boleh tuh kata-kata ada kecelakaan rem blong ngantuk, nah itu udah fatal itu. Sekarang sudah adanya Bu, kalau misalnya ada rem blong ada ini kan, itu kita mendalam ini. Polisi juga sudah nggak sembarangan ini Bu. Wah remblong, udahlah ini kecelakaan manusia aja salah. Remblong sedikit benar-benar kenapa bisa remblong tadi? Berarti rutin pengecekannya kurang bagus tadi. Itu udah berbahaya. Itu nanti harus itu masuk kendalian karena kalau kendalian nggak bagus dan sebagainya nggak ada itu dalam satu kecelakaan tuh sekarang lebih detail lagi. Kalau sampai remblong, sudahkah dari manajemen sudah menyiapkan untuk ngecek kendaraan tadi atau diserahkan perorangan aja sudah jalan padahal ini bis umum misalnya begitu atau tadi kelebihan muatan boleh nggak ini apakah sudah ada kirnya oh katanya sudah ada kirnya betul nggak disediki benar atau hanya sekedar pasang kir oke tapi sebenarnya tidak oke ya jadi itu hanya lirikan mata itu yang sebenarnya sekarang dicek sekali. Kalau ada kecelakaan fatal, ya misalnya ada bis tadi masuk ke jurang yang korbannya puluhan ini. Itu yang salahkan bukan hanya sopir, Pak. Manajemen harus dipanggil. Manajemen yang ngatur ini siapa? Dan harus bertanggung jawab dan memang yang dihukum bukan sopirnya saja, tapi manajemennya. Dan saya kira sekarang sudah pada dilaksanakan, biasanya akan dipanggil gitu. Akan dipanggil pemiliknya dan kalau perlu dihukum. Mungkin kalau di Jepang sana mungkin sudah cukup beneran sudah langsung semua atau mungkin dia sudah menyerahkan diri ataupun mungkin sudah mengaku salah ya. Kalau budaya Jepang kebetulan dalam hal ini kita budaya malu kita masih kurang Pak Ibu. Jadi masih Ibu sudah tahu juga sini mungkin sudah salah malah ketawa-ketawa gitu. Ya, jadi itu. Jadi ini saya melompat tadi dari bahaya itu gitu ya. Terus bahayanya apalagi kalau tadi ya ban tadi ya sudah ban tadi ya itu bukan bahaya. Terus sopir juga gitu ya. Nah ini kalau dalam apa dalam sopir dalam pengendara ini yang jelas kan pasti harus nah ini ibu yang nggak tadi ya sopirnya harus sudah sip benar ya, jadi kita nggak boleh ini kan supir perusahaan tadi Bu ya supaya kita nah ini itu juga termasuk kendaraan juga dicek nah itu saya samakan walaupun mungkin di kantor tapi tetap sama di kantor itu supir perusahaan kendaraan kalau di plan ya jelas Bu di lapangan misalnya kita di lapangan di oil and gas selalu kendaraannya harus tahun berapa, sopirnya, SIM-nya apa, sopirnya kalaupun dites lagi. Karena rata-rata kecelakaan di oil and gas itu bukan karena kompresornya meledak ataupun pompanya kompresor meledak atau pompa yang pressernya jauh tapi karena rata-rata menyangkut kendaraan aja. Kendaraannya berlebihan muatan, terperosok, sebenarnya ngantuk. Nah ini ngantuk juga nggak boleh. Ini harus dicek juga. Dan mungkin peraturannya ini seumum Pak ya, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu ya kalau kita setir mobil maksimum berapa jam Pak? Ada Pak ya? 2 ya? Maksimum berapa Pak? 4 2 Pak ya? jam, 4 apa berapa? 2 jam 2 jam apa break ya? 4? Enggak. 4 mungkin ya? 4. 4 ya? 4 jam itu break. harus istirahat ya itu. Itu perusahaan bis malam yang bagus itu banyak diterapkan itu Bu. Rata-rata dia singgah di mana nanti ganti sopir ataupun istirahat lah. Kalau nggak ganti sopir istirahat dulu itu harus ada itu setiap 4 jam. Nggak boleh, wah ini mampu nih kebut aja ini, sudah sampai 8 jam tanpa istirahat karena kuat sekali. Nah, itu juga itu potensi untuk ini besar sekali itu gunanya HSI. Jadi kalau kita belajar HSI ternyata bukan hanya untuk kita kantor kita, untuk pabrik kita, bukan itu, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita HSE, insya Allah kita itu terbebas ini karena kita rapi. Jadi
rata-rata yang saya amati yang dari HSE itu selalu cek ini, cek ini, cek ini, cek ini. Ya, jadi tadi identifikasi itu. Tadi yang jelas efeknya apa? Ya risknya tadi identifikasi. Kalau nggak itu risknya ya kecelakaan. Ini kita ambil contoh aja kecelakaan. Itu efeknya. Nah, lalu satu lagi adalah pengendalian. Nah, pengendaliannya apa? Ini bisa nanti kita ini kan. Jadi pengendalian itu bisa ada beberapa macam pengendalian nanti di session berikutnya mungkin kita setelah break nanti akan kita jelaskan lagi ya lebih detail lagi ya. Tapi paling tidak intinya itu apa identifikasi ininya apa? Jadi nggak susah. Sesuatu ini identifikasinya apa? Kita ibaratkan walaupun yang mungkin untuk yang oil and gas lebih banyak ini kompresornya harus apa, kenapa. Tapi untuk yang umum kita logika aja. Dan mungkin yang oil and gas juga sama logika, kenapa. Ini macam-macam karena ada yang disebut sebagai apa itu, ini kan Hira DJ, ada juga JSA, ada itu macam-macam. Tapi kita selalu kita hasop segala itu, kita selalu rutin Pak ini kan, nanti kita bedakan macam-macam, tapi kalau kita sudah tahu contoh-contohnya nanti akan kita inikan. Kalau dulu JSA itu pernah kita ambilkan orang nyetir mobil itu, mobil ban ini harus apa itu, langkah-langkah. Kalau ini enggak, ini secara umum gitu. Baik, ya tadi nanti kita ketemu lagi nanti. Kita hanya ini saya comotkan sedikit. Jadi apa sih hazard identity itu? Pertama, bahayanya apa? Nanti risikonya apa? Tadi risikonya apa? Itu kendalinya apa? Kendalikannya ya mesti kendaraan harus selalu dicek setiap saat. Sopirnya harus dicek juga, nggak sopir sembarangan. Dan kadang-kadang ada nggak sopir tembak. Itu menyangkut manajemen. Dan kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha itu kena salah. Maka itu kalau ada apa-apa, apalagi punya 100 karyawan lebih dan risiko tinggi tidak punya HSE itu sudah kena peraturan pemerintah ya Bu ya kita. Itu bisa dipenjara, bisa ini apalagi kalau sudah berdampak itu langsung kita selalu. Jadi artinya kalau Ibu sebagai mungkin di sini juga ada yang mungkin komisaris sebagai saya nggak tahu menang nggak boleh, harus tahu sekali apa kantor itu apa ininya Pak sehingga kita tidak ikut dipersalahkan gitu ya. Jadi itu tadi. Oke, nanti kita lanjut aja yang singkat-singkat aja lagi. Bahayanya ada fisik ya. Itu ada radiasi ya, ada radiasi dan sebagainya ini. Itu nanti kalau yang radiasi segala ini kalau yang pernah mengalami apa itu masuk pabrik ya. Masuk pabrik kita kalau yang masuk radiasi itu mungkin ada pakai jaket apa macam semacam itu atau mungkin ada yang supaya nggak kena belerang mungkin harus pakai apa sulfurnya nggak banyak pakai metal detektor di dadanya itu ada juga di pabrik di Gresik sana itu ada yang masuk itu jadi macam-macam lah nanti jadi petani bahaya nanti kita selalu berulang-ulang aja karena kita nih. Lalu bahaya kimia ya, ada pelarut, ada asbes, ada arsenik segala ini. Ini harus kita potensinya apa? Harus kita cek semua. Apalagi yang bekerja di pabrik kimia ya, atau mungkin pabrik industri-industri apa ini harus kita ketahui. Jangan ini kesalahan-kesalahan yang cukup fatal juga ini, misalnya asbes. Ini apa Bu, Bapak Ibu yang sering kali ini pengetahuan umum aja. Kalau kita ada pabrik atau kita sering kali bangun pakai asbes. Apa yang bahayanya apa dulu nih, asbes? Sakit pernapasan. Iya, pernapasan. Dan saya pernah membaca itu kalau asbes kena kita misalnya kena paru-paru ya, Pak ya. Itu 30 tahunnya lagi ada kanker bisa itu. Nah, itu yang cukup berat sekali. 30 tahunnya lagi yang kecil-kecil. Maka itu asbes kan sudah harus digantikan lah. Sekarang sudah nggak boleh lagi. Jadi kalau terpaksa sekali ya harus benar-benar harus hati-hati ya penanganannya itu. Jadi nggak sembarangan itu. Terus lalu arsenik ya sembarangan ini juga ada kejadian di lapangan itu Pak. Jadi dia itu menyimpan bahan, tapi pakai botol yang misalnya botol aqua atau botol
teh botol misalnya gitu. Botolnya itu Pak. Padahal itu barang apa? Mungkin barang kimia apa. Itu kan walaupun dia tahu, tapi kan suatu saat ada orang lain yang minum itu pernah kejadian gitu Pak. Maka itu juga harus hati-hati sama HSE itu. Awasi tidak boleh botol-botol sembarang kita gunakan untuk yang misalkan botol itu botol untuk Botol makanan. kimia. Iya, untuk makanan. Botol kimia. Ya, dan botol label. aqua misalnya gitu Bu ya. Kita kasih Iya. misalnya air keras yang sama putihnya. Walaupun mungkin kita simpan jadi yang tahu kita, tapi suatu saat ada orang menggunakan aqua ini. Nah, itu pernah kejadian di lapangan itu. Itu juga sama lah aspek-aspek itu. Jadi mungkin lebih detail lagi itu salah satu bahaya kimia. Ya, lalu potensi bahaya ergonomi ya ini. Udah ada yang sering ergonomi itu. Ini juga sering kali ini terutama kalau yang misalkan ibu yang kalau bagian HSI walaupun perkantoran yang banyak relatif lebih kecil tapi harus lebih banyak aktif sama tempat duduk. Cek aja Bu ini tempat duduknya gimana ini, cukup ini enggak, orangnya duduk cukup ini, itu bahaya ergonomi. Terus kalau menarik sembarangan, kalau yang di peralatan juga nggak boleh narik itu langsung tarik gitu, harus pakai apa ya, pakai galon pakai apa yang bisa jalan itu, rel itu. Nah, jadi kita nggak boleh posisi ini. Itu namanya bahaya ergonomi ya, macam-macam itu ya. Terus faktor risiko ya, risiko tadi ini juga banyak. Sifatnya pekerjaan apa? Jadi kalau kita menjadi suatu HSE atau suatu apa ya, tamu di suatu itu kita harus benar-benar ini Pak. Itu ada pekerjaan apa sih di situ? Lokasi kerjanya gimana? Potensi bahaya tempat kerja. Nah ini tugas yang awal, ini tugas daripada yang utama dari perusahaan menugaskan pada HSE. HSE ini nomor satu yang bertugas untuk menegakkan hierarki tadi. Ya pertama dia, oh kamu sudah harus jadi akad juga di sini ya. Pertama dilakukan ada hierarki tadi. Pertama apa ya, kita masuk misalkan gampangnya kantor. Kita masuk kantor ini. Kita cek teman-teman. Ini kok ada kabelnya kalau ini nggak jelas ini, itu namanya identifikasi bahaya, catat gitu. Ada juga itu apa itu nyimpan di gudang ataupun nggak usah di gudang, di kantor kadang-kadang ada tumpukan-tumpukan tinggi itu. Nah, ini identifikasinya. Atau kadang-kadang kita nyebar kuis Bu. Ya ada yang seringkali disebar kuis dari HSE ya. Suruh ngisi apa potensi apa, suruh melaporkan gitu. Misalnya ini kok ada kabel tanpa itu oleh biasanya suruh aktif gitu, suruh tulis pakai kartu gitu, suruh ngumpulkan itu. Jadi kartu temuan itu. Terus ini kok ada apa ya, ada lampu yang hampir jatuh misalnya gitu. Nah, itu ada lagi yang ada kebocoran nih, tapi nggak ada apa, ada kebocoran tapi licin. Nah, itu juga potensi bahaya. Itu banyak di kantor, banyak sekali ya. Apalagi kalau di pabrik ataupun di plant ya. Jadi lokasi kita mati, potensi pekerjaan simultan, lamanya pekerjaan apa ya, pengalaman dan keahlian kontraktor tadi apa. Ini risiko, kita lihat dulu sifat. Kalau ini alam untuk teliti kontraktornya. Itu kontraktor juga nggak sembarangan, apalagi di oil and gas. Ini harus punya sertifikat ini, karyawan juga begitu, harus punya sertifikat ini. Terus lokasi kerjanya di mana, dia pakai APD enggak, pakai helm, pakai ini enggak, yang wajibkan itu potensi bahayanya apa, ditulis semua, jadi checklist semua ini apa. Itu yang akan dilakukan oleh setiap insan HSE itu. Jadi nanti